Ustadz, tolong beri nasihat kepada kami yang rumah tangganya masih LDR, Ustadz. Dan minta doanya untuk suami saya yang belum mengenal sunnah dan ibadahnya masih bolong-bolong. Kemudian, Masya Allah, banyak banget LDR, ibadahnya bolong-bolong, belum mengenal sunnah, belum kenal sunnah, terus hidup lagi, Ustadz. hah? Terus kemudian, nah ini ngaku juga, Ustadz. Sementara saya masih suka banyak beli koleksi sepatu, baju-baju, tas, skincare. Ini skincare saya yang tambah ya, Afan, Ustadz. Apakah saya berdosa? Hukumnya apakah jika koleksi barang-barang tersebut karena alasannya masih mampu untuk membeli, Ustadz? Syukran, Masya Allah, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, yang LDRan ini, nasihat anak yang pertama sabar. Kemudian ingat, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Para suami yang jauh dari istrinya, jangan lupa Allah senantiasa mengawasin dia. Setiap dosa yang dia kerjakan akan berdampak kepada kehidupan dia. Tapi kalau dia menjaga Allah, Allah akan jaga istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki yang tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, dia umpamanya berzina di tempat itu, istrinya nggak tahu, Allah nggak akan jaga keluarganya. Ini nasihat yang pertama buat yang LDR. Yang kedua, yang namanya syahwat itu ada kondisi dia datang memuncak. Apa yang harus dilakukan? Puasa. Maka hendaklah memperbanyak puasa sunnah. Sang istri puasa juga mengingatkan suaminya, bang jangan lupa bang hari Senin kalau engkau ada waktu luang puasa. Suami juga mengingatkan istrinya. Selain kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan puasa sunnah itu, juga kita jaga syahwat kita. Karena ada satu orang di Jeddah dulu, telepon ana dia. Jadi dia ngomong, Ustadz, tolong saya kasih amalan Ustadz. Supaya apa? Supaya istri ana tidak selingkuh. Jadi ada sihir jemaah di kampung itu. Sihir yang menyebabkan orang itu nggak bisa berzina. Suaminya bisa berzina, istrinya nggak bisa berzina. Ada istilah namanya songai raja. Itu bahasa Madura. Itu salah satu sihir yang tadi sang istri tidak bisa berzina. Dia berpikir dengan dia menjalankan itu, istrinya tidak berzina. Na'udzubillah, istrinya dizinai sama dukunnya. Yang memberikan sihir itu sendiri jemaah. Karena dia nggak menjaga Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita benar-benar menjaga Allah Subhanahu wa taala, dan tadi dengan puasa sunnah. Kemudian ya watawasau bil haq, ya, saling memberikan nasihat. Kalau tadi suaminya belum kenal sunnah, jadi istri itu kalau nge-share sesuatu sama suaminya, jangan sampai suaminya bosan. Kan ada yang pagi share kajian, siang kajian, sore kajian, sehari 3 kali share kajian. Akhirnya suami nggak buka gitu. Tapi bagaimana ketika istri tidak membuat suaminya bosan? Dia kirim sesuatu, bang coba dengerin ini bang, aku ingin pendapatmu. Jadi istri men-share, minta suaminya memberikan pendapat dia tentang kajian tersebut. Setelah itu tanya, bang gimana kajiannya? Ada yang perlu disampaikan ke ana apa enggak? Atau ada catatan enggak terhadap kajian tersebut? Jadi mohon sama suami untuk, ya paling enggak dia menjadi reviewer ya untuk kajian tersebut.
Itu insya Allah suami mau. Tapi kalau istri dari awal ngomong, bang coba dengarkan kajian ini supaya engkau bertakwa kepada Allah. Aku lihat engkau ini sampai kapan mau kayak gini. Kira-kira didengerin nggak kajiannya? Nggak bakalan didengerin. Dia tambah nggak suka sama istrinya. Maka istri harus pinter bagaimana mengambil hatinya suaminya. Kemudian apa lagi? Tadi beli barang-barang. Oh, beli barang-barang. Iya, nasihat ana ingat ya, kalau bicara dunia ini, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang sifat dunia, Ali mengatakan halaluha hisab wa haramuhan nar. Halalnya akan dihisab, haramnya di neraka. Tapi seorang yang punya harta, boleh dia menggunakan hartanya selama tidak sampai berlebih-lebihan, selama bukan untuk kesombongan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin wala sarafin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau silahkan makan semaumu, engkau makan, minum, fadhal minum, engkau mau beli baju, mau pakai baju, terserah, mau sedekah silakan. Syaratnya dua, selama engkau tidak melakukan dua hal ini boleh. Jauhi kesombongan dan jauhi berlebih-lebihan. Tapi sekarang kalau sudah punya tas, ada yang koleksi tas, anak kadang kala tidur di rumahnya jamaah ya. Ustaz, fadul Ustaz, tidur sana Ustaz. Anak masuk kamar itu, Masya Allah, ini toko tas ya. Jadi tas itu ditaruh di etalase jemaah. Etalase, ya Allah, anak mau ya. Jadi emak-emak ini tolong kalau beli sesuatu yang lama disodakohkan. Beli baju, apalagi belanja nih ya, beli baju yang lama disodakohkan. Ketika disodakohkan nggak hilang, nggak hilang. Kita kan berpikir kalau sodakohkan jadi hilang, enggak. Ketika engkau sodakohkan, engkau simpan. Tempat penyimpanannya lebih aman daripada etalase. Disimpan dan engkau akan mendapatkan. Kelak ketika engkau sudah meninggal dunia, tahu-tahu pahala dari tas itu datang ke kuburan. Biasanya emak-emak ini Masya Allah ngomong sama suaminya, bang, ini kayaknya butuh lemari satu lagi. Jadi minta tambahan lemari, minta tambahan etalase. Emak-emak ya jangan mau dibodoh-bodohin sama penjualnya. Ana masih ingat di Madinah, salah satu pegawai di kampus itu, dia marah, dia ngomong, ya Allah, ana punya istri, kata dia, tadi malam beli tas, beli apa? Beli sepatu 50 pasang. Antum bisa bayangin. Dia lihat, apa nih ini, kata dia, lagi diskon. Iya emang lagi diskon, kita beli semuanya. Kata dia, lagi diskon, kata lagi murah nih. Allahu Akbar. Karena kalau dibohongin. Maka tolong para perempuan sadar, engkau beli fadl, engkau punya 2, 3. Perempuan ini butuh baju berapa? Butuh baju berapa? 2. 1 dipakai, 1 buat ganti. Kan gitu kan? Kalau bicara kebutuhan 2. Tapi kalau bicara keinginan, waduh, sudah punya abaya yang hitam yang polos, kepingin yang garis-garis. Udah dapat yang garis-garis, kepingin yang kotak-kotak. Udah dapat yang kotak-kotak, kepingin yang kayak macan. Jadi pokoknya keinginan itu nggak pernah selesai. Tas kayak gitu. Antum kalau lihat tas, Anda tuh sampai ngomong, istri Anda sering dikasih tas. Anda ngomong tuh ada tas lagi, yang lama keluarin. Sayang, masih bagus. Ya itulah, mumpung bagus kasihkan ke orang. Jangan kita berbagi itu dengan sesuatu yang sudah kita tidak sukai. Maka usaha mumpung kau sukai, bagikan kepada orang. Maka buat mama, kalau bicara boleh aja. Engkau akan dihisap nanti pada hari kiamat. Akan dihisap. Bicara harta itu 2 hisapnya. Dari mana dan kemana. Ketika engkau tidak sombong, ketika engkau tidak berlebih-lebihan, masih aman sebenarnya. Tapi usahakanlah tadi, usahakan berbagi dengan yang lainnya. Sepatu engkau butuh 2, 1 untuk dicuci, 1 untuk dipakai. Ini apa Ustaz? Cukup apa enggak 2 Ustaz? Hah? Jadi
Bapak-bapak gimana bapak-bapak? Skincare, kalau skincare itu habis. Kalau skincare itu dipakai habis. Tapi usahakan jangan penuh kulkas sama skincare lah jemaah. Jadi sampai kita mau cari buah itu lihat, Allahu Akbar. Jadi bapak-bapak perlu mengarahkan istrinya. Tapi yang jelas ibu-ibu menggunakan skincare buat siapa? Buat suaminya. Dan sampai hari ini anak terus mengingatkannya bagaimana wanita itu cantik buat suaminya. Ada riasan pengantin, riasan ini. Bagaimana sekarang diadakan dan dibudayakan riasan untuk suami. Jadi istri di rumah rias seperti pengantin, ditanya mau kemana kau? Aku nunggu suamiku, kata dia. Pernah terjadi itu ibu-ibu? Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Yang ada dia riasan itu kalau lagi acara pengantin datang. Makanya sampai hari ini suami itu kalau ngeliat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Barakallahu fiik. Nah. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Ustadz, orang tua kami ada usaha bisnis. Sekarang anak-anaknya lah yang membantu termasuk kami. Tetapi orang tua belum mengenal sunnah sehingga belum sepenuhnya menjalankan usaha sesuai ketentuan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Namun ada hal yang sudah baik, diantaranya karyawan wajib sholat, ada SP bila tidak sholat. Kemudian wajib berjilbab di tempat kerja, ada kelas tahsin juga dan baca Al-Quran. Namun masih ada yang tidak baik seperti masih memutar musik, bahkan ada live musik, masih berbaur antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja, bahkan ada yang berpacaran di antaranya, masih menerima seperti acara ulang tahun dan semisalnya. Kami pernah menyampaikan sedikit-sedikit misal mengenai musik tapi ditolak dengan tegas. Karyawan kami ada 150-an kurang lebih. Jika kami lepas dan memilih jalan lain, padahal kami bisa punya kesempatan mengarahkan ratusan karyawan tersebut, tapi keputusan tertinggi masih dipegang oleh orang tua. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Tetap di sana atau kami memilih jalan sendiri, Ustaz? Syukran, jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah, jemaah. Iya, kita berharap ya, semua orang itu mengenal sunnah. Semua orang itu menjalankan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi realitanya tetap ada di antara mereka yang bermaksiat. Allah Azza wa Jalla membagi manusia itu menjadi tiga. Allah mengatakan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznih." Ada orang yang mendolimin dirinya, ada orang yang muktasid, yang mendolimin dirinya ini masih berbuat maksiat. Yang kedua muktasid. Muktasid ini ya dia meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib saja, yang sunnah-sunnah belum dia kerjakan. Yang ketiga ada kondisi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita di tempat kerja itu mungkin melihat itu macam-macam tuh yang kerja. Ada orang yang masih mendolimin dirinya, ada yang alhamdulillah sudah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan ada yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Inginnya kita semuanya menjadi yang ketiga. Terus bagaimana caranya? Ya terus berdakwah. Mengingkari kemungkaran itu, kata Nabi SAW, ada tiga martabatnya. Yang pertama, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Merubah kemungkaran dengan tangan. Yang mendapati kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Siapa yang mampu merubah dengan tangan? Yang punya kuasa. Seorang ayah di rumahnya dia punya kuasa. Anaknya sedang melakukan kemaksiatan, dia ambil alat kemaksiatan tersebut umpamanya. Lagi dengerin musik, dia matikan. Dia bisa melakukan itu karena di bawah kekuasaan dia.
Seorang bos di perusahaan, dia yang punya kuasa, dia bisa matikan listrik semua di perusahaan itu. Dia bisa katakan kepada saya pulang semuanya. Dia punya kuasa di sana, maka dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi ada yang tidak mampu karena dia tidak punya kuasa, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Tetap merubah kemungkaran, disampaikan ya. Kalau tadi alhamdulillah orang tua mungkin sudah mau sholat. Ketika waktu sholat berhenti semuanya wajib sholat. Yang tidak sholat dapat SP. Ini sebuah pencapaian yang bagus sekali jemaah. Maka berikan apresiasi kepada orang tua, alhamdulillah. Dia sudah melaksanakan itu. Tapi masih ada tadi kemungkaran-kemungkaran. Bagaimana menghindari kemungkaran ini? Maka dengan mengadakan kajian. Orang itu kadangkala tahu hukumnya nggak boleh, tapi ada orang yang memang nggak tahu hukum. Contohnya bicara musik, kenapa ditolak dengan tegas? Bertahun-tahun nggak ada yang ngomong musik haram. Kok tahu-tahu sekarang ada ustadz ngomong musik haram? Ini aliran apa ini? Betul, mereka akan berpikir ini aliran menyimpang nih. Padahal dari dulu ulama sudah membahas tentang masalah musik, tapi memang tidak disampaikan. Atau banyak orang yang memang nggak belajar. Jangan bicara musik jemaah. Kita masih ingat kapan jilbab itu ada kayak gini jemaah. Coba tanya sama nenek-nenek yang sepuh-sepuh. Kapan mereka pakai jilbab? Tahun berapa? Tahun berapa ibu-ibu? Ibu-ibu pakai jilbab tahun berapa? Nah, yang nenek-nenek anak tanya. Tahun berapa? Tahun 90. 2010. Oh, terlambat banget lah. Nggak, yang sebelum itu anak mau tanya sama yang nenek-nenek ini. Iya. Peserta paling tua umur berapa ibu-ibu ini? Ada yang umur 80? Umur berapa? 70. Coba kasih mic yang umur 70. Nah, kasih mic, kasih hadiah juga. Ya, Masya Allah, perusahaannya tadi mewajibkan sholat sudah, mewajibkan pakai jilbab di tempat kerja. Masya Allah. Makanya kepingin tanya nih, ibu pakai jilbab umur berapa? Umur tahun 90 itu umur sekarang. Sampai lupa sama umurnya. Umur 40. Umur 40 ya? Ya. Masya Allah. Jadi sebelumnya nggak pakai jilbab? Enggak. Kenapa? Belum mengerti, belum, ya gimana ya, belum ada lah orang jilbab. Belum ada yang pakai jilbab, Ya, jarang yang pakai jilbab. Masya Allah, jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Kita lihat tuh jilbab yang hukumnya jelas-jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang kita baca tiap hari itu Quran, yang kita haktamkan itu Quran, umat Islam tidak menjalankannya. Tahun 8990 itu muncul jilbab, ya, sampai ada buku revolusi jilbab ya. Bagaimana 300 siswi SMA dikeluarkan dari sekolah gara-gara pakai jilbab. Presidennya muslim, menteri agamanya muslim, menteri pendidikannya muslim, tapi anak-anak dikeluarkan karena dianggap mereka menyelisihi aturan negara. Negaranya orang-orang muslim semuanya. Maka di sini kita perlu mentoleransi orang-orang yang belum ngerti. Apalagi bicara musik nanti ada yang mengatakan, oh kan sebagai ulama membolehkan. Maka engkau sabar. Engkau sabar di sana, sampaikan kepada orang tua gimana untuk meningkatkan iman dan takwa karyawan ini. Kita buat bukan tahsin saja, tapi kajian. Kajian bulanan. Dimulai dengan memantapkan keimanan. Tafsir juz amma umpamanya. Udah kajian. Tafsir juz amma. Soalnya kalau bicara tafsir ini semuanya sepakat. Tafsir juz amma dikuatkan keimanan mereka. Nah, pelan-pelan nanti di situ semoga dia faham tentang banyak hukum yang mereka langgar. Kalau bicara pacaran ya,
Kita ini hampir tiap waktu disuguhi dengan perselingkuhan. Terakhir siapa yang selingkuh? Nah, Mama, siapa yang selingkuh? Siapa namanya? Siapa namanya? Ana nggak tahu namanya. Lupa Ana. Sebelumnya selingkuh lagi. Kenapa? Karena memang kondisinya itu mengantarkan kepada perzinaan. Kumpul laki perempuan di sana, tidak dipisahkan di antara mereka. Yang perempuan tidak memakai jilbab, yang laki matanya jelalatan. Padahal Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Nggak boleh laki perempuan berduaan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ada banyak hal yang memang menciptakan itu perzinaan. Maka di sini lagi engkau bagaimana ngomong sama orang tua, kita memisahkan mereka untuk menyelamatkan mereka sebenarnya. Tapi proses tadi pelan-pelan, sholatnya udah benar, alhamdulillah, insya Allah sholat yang benar itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka harapan ana, antum sabar tetap di situ sambil perlahan-lahan. Semoga dengan berjalannya waktu perusahaan itu jadi perusahaan yang ya mengajak karyawannya menuju kepada Allah. Jadi mereka kasih harta kepada mereka, gaji, dan kasih ilmu buat mereka serta keimanan insyaallah. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya kepada Ustadz Syafiq. Mohon izin Ustadz, ana seorang dokter spesialis. Ana punya istri juga seorang dokter spesialis. Ana memiliki masalah kesulitan dalam memimpin rumah tangga. Istri ana selalu dominan dan berpikir lebih cepat dan lebih dahulu dibandingkan dengan ana. Masya Allah. Sehingga ana selalu banyak mendapatkan kesulitan dalam mengambil keputusan Ustaz. Pertanyaannya? Mohon saran dan bimbingannya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Iya, ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Ustaz Sufyan tadi ya. Bahwasanya laki-laki adalah pemimpin, tetap pemimpin itu adalah laki-laki. Kadangkala latar belakang keluarga itu berdampak kepada bagaimana mengelola rumah tangga itu. Di beberapa rumah tangga itu yang dominan ibunya. Jadi sang anak ini mendapati orang tuanya yang lebih dominan itu ibunya. Padahal bapaknya yang kasih nafkah sebenarnya. Tapi sang ibu yang ngatur keuangan ya, sang ibu yang nyuruh-nyuruh bapaknya, ada yang model seperti itu jemaah. Sehingga ketika sang perempuan ini menikah, dia ingin mempraktekkan yang dia lihat di rumahnya, di rumah tangga dia. Padahal yang namanya suami itu adalah pemimpin. Apalagi suaminya bekerja. Dan nasihat ana ya, dokter spesialis, istrinya dokter spesialis, jangan engkau akhirnya tidak memberikan nafkah kepada istrimu. Kan dia udah dapat penghasilan Ustaz. Tetap engkau kasih nafkah. Kalau engkau tidak kasih nafkah, pincang kepemimpinan. Seperti yang Ustaz Sufyan jelaskan tadi, 50% dia jadi suami. Dia berikan nafkah sesuai. Kalau tadi dia kaya, umpamanya memang dia butuh 1 bulan nafkah itu anggap untuk semua itu 50 juta, dia kasih 50 juta. Dia kasih 50 juta plus 20 juta. Karena aku cinta sama engkau. Jadi ada sesuatu yang membuat istri tahu suaminya ini pemimpin di rumah. Maka walaupun tadi istri lebih istri menyampaikan pendapatnya, istri menyampaikan idenya, tapi yang mengatakan iya atau tidak siapa? Suami. Ini sebagai bentuk penghargaan istri kepada suaminya. Banyak wanita merasa dia sudah menghormati suaminya. Ingat hadis Imran bin Husain ya, ketika dia menceritakan bibinya yang sedang menjumpai Nabi SAW, yang curhat mungkin sama Rasulullah SAW. Selesai urusannya, Nabi bertanya kepada perempuan ini. Apa pertanyaannya? Adzatu zaujin anti? Engkau punya suami?
Kata perempuan, iya kata dia. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? Oh kata dia, aku nggak pernah menyia-nyiakan dia. Artinya hak dia aku berikan illa ma'ajiztu, kecuali yang aku nggak mampu untuk memberikan. Apakah Nabi kemudian memberikan apresiasi kepada perempuan ini? Oh bagus engkau. Enggak. Nabi mengingatkan perempuan dengan sabdanya, unzuri aina anti lahu atau anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Engkau lihat ya bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Artinya seorang istri yang tahu suaminya ini surga dia atau neraka dia jadi akan sadar bagaimana aku bersikap. Kalau tadi mungkin sang suami ya memberikan nafkah nggak cukup atau tidak memberikan nafkah, jadilah engkau seperti Khadijah. Yang kaya itu Khadijah apa Nabi Muhammad SAW? Khadijah. Pernahkah Khadijah mengungkit kebaikan dia kepada suami? Nggak ada. Bahkan dia selalu mengatakan engkau. Maka buat sang suami, bagaimana engkau memberikan apresiasi kepada istrimu yang tadi juga membantumu bekerja. Dia membantumu bekerja, dia masih harus merawat dan mendidik anak-anakmu, dia masih wajib melayani dirimu, maka berikan perhatian lebih. Dan engkau juga harus tenggang rasa sama dia. Dia capek juga. Dulu waktu kita di Madinah, kita sama sohib-sohib waktu mau nikah itu kan biasalah, antum mau nikah sama siapa? Ana mau cari dokter. Ana ngomong enggak, ana nggak mau. Kenapa? Aduh nanti dia ngurusin pasiennya, ana nggak diurusin sama dia. Ya bisa jadi seperti itu, dia sibuk dengan pasiennya. Maka ketika engkau memilih istri seorang dokter, engkau tahu konsekuensinya. Dia punya kesibukan, sehingga boleh jadi pelayanan dia di rumah nggak maksimal. Dan itu pilihanmu. Tugasmu sebagai seorang suami ya nerima. Dengan kondisi seperti itu, kadangkala istrinya diminta, istrinya kecapean, ya kau sadari ya dia capek sebagaimana dirimu capek. Maka berusahalah membangun rumah tangga itu dengan saling memahami. Cuma tadi yang Anda sampaikan, tolong memberikan nafkah kepada istrimu. Walaupun dia bekerja, tetap engkau memberikan nafkah yang layak. Seperti yang Ustaz Sufyan sebutkan itu. Kalau dia orang kaya, ya beda lah. Kalau orang miskin itu, Anda mesti ingat dulu bedaknya, bedak apa? Ibu? Bedak Mars ya. Masih ada yang pakai bedak Mars. Mars itu ya. Anda kalau suruh beli sama ibu bedak itu biasanya dulu. Nah, tapi kalau ini orang kaya nggak bisa bedak itu, antum. Bedak itu nggak dipakai sama dia. Maka tadi lihat, mungkin untuk skincare-nya, ya kalau dokter berapa kira-kira Ustaz? Dokter spesialis ini Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi itu mungkin bisa dilakukan oleh seorang suami, dan sebagai seorang istri tetap engkau memandang suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Barakallahu fikum. Sebelum pertanyaan selanjutnya, kita tanya jamaah udah tidur. Itu nggak perhatikan tuh. Ana mau tanya pertanyaan, kalau nggak bisa jawab berdiri. Yang pakai baju putih. Nah, ya, bentar. Nah, pakai baju putih, kasih mic-nya dulu. Nah, kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, anak Ferry Zulyadi dari Jambi Ustadz. Masya Allah. Saya mau tanya Bang Ferry ini, sama yang di kirinya kenal nggak? Alhamdulillah kenal Ustadz. Siapa namanya? Vindi Aldiano. Dari Jambi juga? Dari Jambi juga. Oh, satu grup ini jamaah. Ini nggak bener duduknya ini. Taib, kasih hadiahnya beliau. Ana mau tanya satu lagi. Nah, Ana mau tanya, kayaknya duduknya satu grup semua ini Ustaz. Taib, Ana mau tanya sama yang sender, yang pakai baju biru, yang kemudian tidak sender. Kasih mic. Nah,
Ya Ustaz. Kenalkan dirinya dulu. Nama saya Fudi dari Jakarta. Masya Allah. Sama grup kanan kirinya kenal insya Allah ya. Saya kenal yang kanan namanya Dika. Yang kiri? Yang kiri belum kenal. Ah, gimana belum kenal? Kenalan dulu. Yang kanan dulu Ustaz sunahnya. Sunahnya kanan. Tep, sama yang kiri kenal nggak? Belum. Kenalan dulu lah. Fudi Mas. Sudah. Tanyakan Sofyan. kenapa dia sender? Kenapa sender? Oh, nyari yang empuk Ustaz katanya. Oh, bukan karena niru tetangganya ya? Bukan. Tapi kasih hadiahnya beliau. Lu kasih hadiah belum? Mana hadiahnya? Lu ambil hadiahnya jamaah. Taib. Ustaz, saya minta ada permintaan Ustaz. Selama daurah 5 kali ini alhamdulillah saya belum pernah dipimpin Ustadz untuk imam. Oh Masya Allah. Boleh nggak Ustadz jadi imam? Ana suruh jadi imam. Ya subuh Lagi Ustadz. kita sholat tahajud. Ya request dia dapat mic dia bisa request dia. Iya betul. Ana itu mau jadi imam asalkan nggak ada yang sandar. Wah berat itu Ustadz. Tapi barakallahu fikum. Oke, makasih. Tapi pertanyaannya sekarang siapa yang bisa jawab? Tadi buat yang bapak-bapak sekarang. Ustaz Sufyan jelaskan. Ada 3 yang masuk nafkah wajib suami kepada istrinya. Sebutkan 3 dan standarnya. Nah, ya itu angkat tangan lebih dulu kayaknya. Mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ustaz, saya Lukman dari Bandung. Nafkah yang wajib itu yang pertama adalah tempat tinggal, kemudian makanan dan minuman, kemudian juga pakaian, dan standarnya adalah menurut standarnya istri ya, apa? Oh standarnya istri? Oh, maksudnya status keluarganya sebelumnya mungkin. Jadi kalau antum nih, kalau istri menikah. antum anaknya konglomerat. Nah, katanya tadi patokannya adalah kalau satu levelnya tinggi, satu di bawah, maka ketemu di tengah-tengah. Oh, ketemu di tengah-tengah gitu. Yang saya tangkap demikian. Betul Ustaz ya? Betul. Ah, sahih, kasih Kalau hadiah. sama-sama tinggi, Tinggi, Ustaz. sama-sama rendah, Rendah. rendah. Masya Allah, barakallahu fikum. Makanya kalau nikah itu memang ada yang namanya kufu ya. Kufu, satu Kalau kufu. dicari yang sekufu supaya nggak repot antum ngasih nafkahnya. Gitu. Tapi pertanyaan buat mama. Tadi Ustaz Sufyan jelaskan juga tentang 3 tingkatan manusia. Sebutkan dan jelaskan. Bukan cuma sebutkan, tapi jelaskan juga. Silakan, siapa yang mau jawab? Ini depan nih. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit ngintip catatan ya, Ustaz? Gimana? Boleh sedikit ngintip catatan. Sedikit. Ngintip Oh, nggak apa-apa, catatan. nggak apa-apa. Bismillah. Yang nyatet itu dapat ilmu, bisa dibawa pulang gitu kan? Allah membagi manusia itu jadi 3, Ustaz. Iya. Yang pertama, manusia yang menzalimi dirinya. Membolimi dirinya. Kemudian manusia yang meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib. Yang wajib aja. Tanpa mengerjakan yang sunnah. Iya. Kemudian yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik wajib maupun sunnah itu dikerjakan, Ustaz. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, yang makruh juga dia tinggalkan. Masya Allah. Suami ibu masuk yang mana? Masuk yang ketiga insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Amin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib, kasih hadiahnya. Taib, tafadhal, fadli, dilanjutkan.
Baik Ustadz, izin bertanya untuk Ustadz Syafiq. Hafal Ustadz, bagaimana nasihat Ustadz terkait anak yang menghafal Al-Quran? Idealnya di umur berapa anak kita arahkan untuk menghafal Al-Quran, dan bagaimana metode yang tepat menurut Ustadz? Syukran Ustadz. Masya Allah jemaah. Ya, anak itu sejak kecil Allah kasih pendengaran yang lebih dahulu daripada penglihatan. Makanya anak-anak itu bisa menghafal tanpa dia bisa membaca. Ana pernah berjumpa di Jember itu, satu keluarga semuanya hafal Quran. Ana ke rumah dia, ada yang hafal umur 7, 9, 12 anaknya. Ana tanya, gimana caranya? Ya nggak ada Ustaz, cuma didengarkan aja. Jadi emaknya hafal Quran. Jadi emaknya itu sejak kecil gendong anaknya itu selalu dia baca Quran. Terus sampai anaknya itu hafal. Masya Allah. Sekarang ini alhamdulillah dengan adanya kaset ya, dengan adanya MP3 itu bisa diperdengarkan kepada anak-anak. Jadi dia memang belum bisa baca tapi dia sudah bisa mendengarkan. Jadi kalau bicara sejak umur berapa, ya sejak dia bisa mendengar sudah mulai diperdengarkan Al-Quran kepada anak-anak tersebut. Kemudian anak-anak itu juga sejak kecil sudah bisa bisa banyak bahasa. Dia bisa menerima. Ibunya ngomong bahasa Jawa, bapaknya ngomong bahasa Madura atau bahasa Sunda. Anak itu bisa diajak komunikasi dengan bahasa yang bermacam-macam ketika dia masih kecil. Dia memang dikasih kelebihan itu ketika masih kecil. Baik. Jadi mulai umur berapa? Ya tadi sejak dia bisa mendengar, mulai orang tuanya memperdengarkan Al-Quran buat anak-anaknya. Insya Allah anak-anak ya akan hafal sesuai dengan kekuatan hafalan dia. Terus caranya bagaimana? Ya sudah, cara-cara itu banyak sekali Ustadz memberikan tips ya. Ada Ustadz tipsnya seperti ini, seperti alhamdulillah kita ada Ustadz kita, imam kita, Ustadz Sandi. Insya Allah beliau bisa menjelaskan. Mana Ustadz Sandi? Ada Ustadz Sandi? Istirahat Ustadz tadi. Istirahat. Iya, mungkin besok beliau bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang cara yang paling bagus. Tapi yang jelas cara yang paling bagus itu adalah memulai menghafal Quran. Karena ada orang yang suka tanya jamaah, kira-kira seperti apa Ustadz? Nanti datang Ustadz lagi tanya lagi, datang Ustadz lagi tanya lagi, tapi nggak pernah mulai. Akhirnya nggak hafal-hafal gitu loh. Maka mulailah. Dan buat para orang tua, antum juga jangan cuma mikirkan anaknya. Antum pikirkan diri antum. Antum mau hafal Quran nggak? Hafalkan. Jadi terus menghafalkan walaupun mati belum hafal. Tapi antum terus menghafalkan. Paling enggak 1 tahun 1 surat. Mampu nggak? Jamaah, 1 tahun 1 surat. Yang umur 37 mana? Angkat tangan. Yang umur 37. Iya, sudah hafal juz amma? Juz amma itu 37 surat. Jadi kalau 1 tahun 1 surat berarti hafal juz amma. Kadangkala anaknya sudah hafal, alhamdulillah bagus, masyaallah, bagus kona. Bapaknya nggak bagus. Jadi usahakan bapak ini paling tidak tadi yang minimal lah, minimal 1 tahun 1 surat. Jadi yang umur 40 hafalnya sampai surat apa? Sampai surat Al-Qiyamah. Yang umur 40 sampai surat Al-Qiyamah. Nanti umur 41 tambah lagi 1 surat, tambah lagi 1 surat. Jadi insya Allah dapatlah hafalan itu Quran, anaknya hafal, orang tuanya hafal, insya Allah jadi ahlullah wa khasatuh, jadi keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah ya. Barakallahu fikum, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pada Ustaz Sufyan, pertanyaan selanjutnya, izin Ustaz memberi teladan baik kepada anak-anak seperti yang difirmankan oleh Allah, hai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Alangkah besarnya kemurkaan di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Pertanyaannya Ustadz,
apakah termasuk kemurkaan di sisi Allah jika orang tua yang jarang ngaji namun menginginkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran, Ustaz? Syukran, Ustaz. Iya, tentunya tidak termasuk yang dimurkai Allah ya. Karena kan orang tua tentu ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Ya. Dan tidak berarti ketika orang tuanya belum hafal Al-Quran, anaknya berarti nggak boleh hafal Quran. Nanti kalau saya suruh hafal Quran, saya kena murka Allah. Nggak begitu caranya. Ya, bukan begitu cara memahami ayat ini. Namun yang dimaksud adalah jangan sampai kita ini ketika kita nyuruh orang lain berbuat, kita malah tidak melakukan. Kita larang orang lain dari sesuatu yang memang itu haram, tapi malah kita kerjakan yang haram. Sesuatu yang wajib kita tinggalkan, kita nyuruh orang lain berbuat kewajiban, tapi kita tinggalkan kewajiban itu. Atau kita melarang orang lain dari perbuatan haram, tapi malah kita kerjakan yang haram. Jadi hanya memerintahkan namun tidak mau melaksanakan. Padahal itu sesuatu yang harus dia laksanakan. Kalau yang diperintahkan ini sunnah, ya, dia tidak mengamalkan yang sunnah, maka tidak menjadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimurkainya itu sebetulnya bukan karena dia nyuruhnya, bukan Bapak Ibu. Dia dimurkai karena dia tidak melakukan yang harus dia lakukan. Orang amar ma'ruf nahi mungkar. Orang melihat ada orang berbuat maksiat. Dia larang orang lain berbuat maksiat. Dia sendiri masih berbuat maksiat. Ya, ini ada dua hal yang berbeda. Pertama, nahi mungkar yang dia kerjakan itu perbuatan yang baik. Allah tidak akan memurkai dia karena dia melakukan nahi mungkar di sini. Tapi yang menjadikan Allah murka adalah karena dia berbuat kemungkaran. Bisa dipahami ya? Demikian juga ketika orang memerintahkan orang lain berbuat yang ma'ruf, yang itu hukumnya wajib ataupun sunnah, tapi dia sendiri tidak melakukan kewajiban, maka dia dimurkai oleh Allah bukan karena dia amar ma'rufnya, tapi karena dia tidak melakukan yang harusnya dia lakukan. Bisa dipahami ya? Jadi tidak berarti ketika orang tua itu menginginkan anaknya menghafal Al-Quran, dia sendiri nggak hafal Al-Quran, kemudian dia akan terkena ayat ini. Enggak begitu ceritanya. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ustaz, izin bertanya Ustaz, ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Orang tua ana mempunyai komunikasi yang qadarullah tidak baik. Saat orang tua ana mempunyai masalah yang tidak bisa dibicarakan berdua, selalu salah satunya cerita dengan ana sesuai versi mereka masing-masing. Bagaimana nasihat Ustadz untuk ana selaku anak dalam menghadapi masalah tersebut? Syukran Ustaz. Jadi komunikasi antara bapak sama ibunya yang kurang baik. Betul Ustaz. Masya Allah jemaah. Iya. Berbahagialah ya. Berbahagialah dan bersyukurlah anak-anak yang punya orang tua yang baik-baik. Dan bersabarlah orang yang mungkin punya orang tua, ada yang zalim orang tuanya, ada yang suka ribut di rumahnya, ada yang suka berantem di rumahnya. Nah, sekarang dilihat bagaimana kalau kondisi orang tua ini komunikasinya buruk. Alhamdulillah mereka masih utuh. Karena biasanya kalau komunikasi buruk itu awal dari keretakan rumah tangga. Tapi ini komunikasinya buruk, tetap mereka mempertahankan rumah tangga. Sang anak jadilah pengantar pos kebaikan. Ketika dia mendengar dari ayahnya, dia mendengar dari ibunya, maka dia datang kepada ayahnya, bukan mindah omongan ibunya. Dia datang ke ibunya bukan memindah omongan bapaknya, tapi bagaimana dia berusaha untuk menjalin cinta dan kasih sayang di antara kedua orang tuanya. Sampaikan, karena di antara bohong yang diperbolehkan itu adalah bohong dalam rangka memperbaiki hubungan antara dua orang yang sedang buruk hubungannya.
Maka sang anak datang, alhamdulillah orang tuanya percaya sama anaknya. Maka jadilah engkau perekat kebaikan dan selalu berusaha mendinginkan pihak ayah, mendinginkan pihak ibu. Sampaikan kepada ayah, ya ayah mungkin ibu sedang capek ayah, ibu melakukan itu. Sampaikan kepada ibu, ya ibu mungkin ayah ya lupa ini dan itu. Berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan di antara keduanya dengan harapan cinta dan kasih sayang itu tumbuh kembali. Kemudian anak ini, tadi Ustadz Sufyan berpesannya masalah doa. Jangan berhenti mendoakan orang tuanya. Yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan. Boleh jadi ada omongan-omongan orang tua, makian bapak ke ibu, ibu kepada bapak, yang bakal menyeret mereka ke api neraka kelak pada hari kiamat. Boleh jadi sang ibu tidak terima dimaki sama suaminya, sang suami nggak terima juga dimaki sama istrinya. Mereka mempertahankan rumah tangga hanya karena anak-anaknya, dan pada hari kiamat boleh jadi mereka akan saling menggugat nantinya. Maka sang anak tolong doakan orang tuanya dan bagaimana dia memperbaiki hubungan di antara orang tuanya. Wallah jamaah, ada satu jamaah kita umurnya sudah 70 lebih, pulang dari umroh cerai. Bayangin ya, sudah tua. Karena setan itu tidak pernah berhenti berusaha untuk memisahkan antara dua orang ini. Itu termasuk pencapaian setan yang paling tinggi ketika dapat memisahkan antara dua orang ini. Jadi jangan dipikir udah tua-tua nggak mungkin bercerai. Oh, bercerai mereka. Dan ana menyaksikan bagaimana orang itu akhirnya harus bercerai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih kuat? Kuat nggak kuat mereka. Ana itu yang merem-merem tuh, lihat tuh. Yang senderan kayaknya udah ada yang rebahan, Ustaz. Udah rebahan. Baiklah, kita mungkin 3 pertanyaan terakhir, Ustaz. Yang selanjutnya kepada Ustaz Syafiq. Semoga Ustaz berdua dan keluarga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz. Ana punya 3 anak lelaki, Ustaz. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Bagaimana cara mendidik mereka agar menjadi generasi yang kuat dan tangguh, tidak lembek seperti stroberi, karena kelak mereka akan menjadi imam. Qadarullah, ana dan suami masih sering tidak sejalan dalam mendidik. Hal ini disebabkan bedanya budaya dan pola asuh ana dan suami dari keluarga kami dulu. Ana keras, suami lembek. Ana melarang, suami mengizinkan. Alasan suami, dia sibuk. Jadi cara supaya dekat dengan anak dengan cara menjaga image-nya sebagai ayah yang baik hati dan tidak sombong. Yang baik hati dan pengertian, sebagai ganti waktu yang kurang dalam membersamai mereka. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Ya, kalau bicara generasi yang sekarang ini disebut generasi strawberry ya. Allahu Akbar. Bagaimana sekarang membuat mereka kuat? Kalau ingin membuat mereka kuat, maka sang ayah dan ibu harus duduk bareng. Karena kalau tidak satu visi dan misi, yang jadi korban anaknya. Strawberry enggak, rambutan enggak. Bingung gitu. Nah, maka paling enggak sang ibu ini harus duduk bareng sama suaminya. Kalau kita memang mau melarang anak-anak, harus satu kata, ngomong dulu sama suami. Kalau engkau sudah tahu dengan sikapnya suami, ini modal seorang istri. Istri itu udah bertahun-tahun hidup sama suaminya, jadi dia tahu sama karakter suaminya. Kalau dia tahu dia melarang suaminya akan membolehkan, maka sebelum melarang duduk sama suaminya, sepakati dulu. Gimana mas, bang, kayaknya ini nggak bagus buat anak-anak. Karena ada orang yang melarang tanpa alasan, yang menyebabkan anak-anak itu mencari alasan agar yang dilarang boleh dilakukan dengan cara minta izin sama orang tuanya.
Maka hendaklah duduk bareng sama suami. Hal-hal tadi yang memang mau dilarang buat anaknya, maka hendaklah disepakati dulu. Kalau bicara yang satu keras yang satu lembut, perlu yang satu keras yang satu lembut. Jadi anak itu kalau habis dipukul sama ayah anak dulu, anak kalau dipukul sama ayah anak itu di kamar dikunci. Ibu anak nggak boleh, karena ibu itu kesian anaknya diazab gitu ya sama bapaknya ini. Tapi setelah itu dibuka pintu, anak sama ibu dikasih minyak, dikasih apa, tuh dengerin omongnya bapak gitu. Jadi dia mendukung ayah, tapi dia ngobatin anaknya nih, bukan menyalahkan ayahnya. Berarti masih sepakat, mak yang satu keras, yang ibunya lembut, nggak ada masalah seperti itu. Jadi ini mungkin akan membuat anak itu, jadi kalau dimarahin ayahnya dia datang ke ibunya. Sang ibu bukan marahin, tapi dia mengatakan, memang engkau harus dengar omongan ayahmu gitu loh. Coba engkau pikirkan. Jadi itu yang perlu dikondisikan. Cuma kalau nggak bisa, kesian anaknya, tadi jadi korban itu anaknya. Maka perlu sang suami istri itu duduk bareng, menyamakan visi dan misi. Apalagi dikatakan tadi dengan latar belakang keluarga yang berbeda, yang tiap orang ingin membawa cara mereka. Sang istri mengajukan kepada suami, kalau mungkin kata suami, kayaknya jangan seperti itu. Tadi karena suami jarang di rumah, aku kayaknya harus menjadi orang yang lebih lembut lah sama anak orang. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau aku marah, engkau dukung gitu loh. Jadi tetap sang anak ini kalau dimarahin sama ibunya, dia datang ke bapaknya, bapaknya nggak marahin, cuma mengatakan, dengerin ibumu gitu. Jadi paling tidak ada dapat dukungan dari sang ayah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau ngantuk masih dikasih kajian terus gimana, Ustaz? Nah, itu sebetulnya salah panitia apa jamaahnya, Ustaz? Kalau 1-2 yang ngantuk, Ustaz, yang lain masih aman, Ustaz ya? Jadi aman. Aman jamaah. Bismillah. Sampai jam 10 kita. Siap Ustaz. Lanjut ya Ustaz. Ustaz sendiri yang nantang, kita paling pantang ditantang Ustaz. Karena yang ini paling cuma 0, sekian persen Ustaz. Masya Allah. Baik, nggak jadi yang terakhir. Itulah semuanya pada lihat jam semua baru Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, kok selanjutnya yang terakhir? Gimana Ustaz? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Mereka gembira ketika ngomong yang terakhir. Alhamdulillah. Gembira nggak bapak-bapak? Enggak Ustaz. Ustaz blunder berarti tadi Ustaz. Pertanyaan untuk Ustaz Syafiq. Saat ini Ana merawat anak dari bayi dan sekarang anak tersebut usianya sudah 7 tahun Ustaz. Yang Ana mau tanyakan, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi bahwa kami bukanlah orang tua kandungnya? Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan kalimat yang tepat dan bijak agar anak tidak kecewa dan sedih? Dan yang ketiga Ustadz, bagaimana cara mendidik anak untuk bisa bangun subuh Ustadz? Karena ini pekerjaan yang paling sulit untuk membangunkan anak-anak ketika waktu subuh supaya dia tidak marah. Demikian Ustaz, syukran Ustaz. Pertanyaan buat anak 1 apa 3? 3 Ustaz. Masya Allah. Biar pas jam 10 tadi. Masya Allah. Iya. Bagi yang gak punya anak, kadangkala dia ngasuh anaknya orang. Maka yang pertama, pastikan nasab anak itu tercatat. Kalau memang ketahuan orang tuanya siapa. Karena anak itu punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia juga punya saudara mungkin di sana, di mana dia punya kewajiban juga menyambung rahim dengan saudara-saudaranya. Juga ada mahram-mahram dia yang dikhawatirkan nanti ketika dia besar, dia menikah dengan mahramnya. Karena dia nggak dikasih tahu. Itu kalau ketahuan dicatat. Kemudian yang kedua, kalau pertanyaannya kapan ya dikasih tahu itu anak, ya seperti yang Ustaz Sufyan sampaikan tadi, kondisi anak tuh berbeda-beda. Ada yang sudah siap disampaikan ketika anggap umur 12 tahun, karena anak itu sudah dididik dengan benar, dan dia juga sudah siap
dengan didikan orang tua tentang keimanan yang kuat, yang mendalam, sehingga bisa disampaikan. Ada kondisi enggak dia nggak siap, seperti anak masuk pesantren. Ada anak masuk pesantren, lulus SD bisa masuk pesantren, tapi ada kondisi enggak ini? Ada yang lulus SMP baru bisa masuk pesantren. Maka mohon diperhatikan kalau bagaimana cara menyampaikan kepada dia agar dia tidak kecewa sama orang tua kandungnya dan juga tidak kecewa sama orang tua asuhnya. Maka jelaskan kepada dia tentang kebaikan orang tuanya. Sampaikan bahwasanya kami gitu loh yang memang belum dikasih rezeki anak sama Allah ya, kemudian kami ingin memiliki anak, akhirnya kami merawat dirimu ya. Sampaikan kepada dia. Dan juga jangan sampai anak itu kecewa sama orang tuanya. Kadang-kadang merasa dia dibuang sama orang tua. Enggak, orang tuamu tidak buang engkau. Orang tuamu sayang sama engkau, tapi kita yang kepingin punya anak yang kita asuh. Dan di sini penting ya, anak itu, anak angkat itu tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Jadi dia tetap dinasabkan kepada orang tuanya. Sehingga kalau bisa nanti anak itu namanya tetap nama kedua, ketiganya itu nama bapak dan kakeknya dia. Kan sekarang namanya orang Indonesia bisa 3 nama kan? Sudah, sebutkan namanya dia. Sehingga dia tahu dengan nasab dia sebenarnya. Dia menghafal. Dan dia tidak lupa dengan hal itu. Kalau bicara ada yang kecewa kadangkala, ya ada yang mungkin akan bersedih ketika tahu bahwa dia bukan anak kandung ya. Tapi kasih sayang yang ingin diberikan kepada anak-anak insya Allah akan membuat dia tetap tegar dan tetap akan menghormati orang tuanya atau orang tua asuhnya. Baik, yang ketiga apa? Sholat subuh Ustaz. Anak-anak membangunkan anak sholat subuh. Nah, sebagian orang tua ketika menyekolahkan anaknya di pesantren, dia pikir anaknya ini kalau pulang ke rumah, oh subuh bangun gitu kan. Enggak, tetap di pesantren pun dibangunkan dia. Jadi jangan dipikir di pesantren anak itu bangun, dibangunin. Jadi pada orang tua ini, para orang tua ini ketika anaknya pulang dari pesantren umpamanya ya, di rumah, maka dia harus capek. Dia tahu ternyata musyrif para pembina di pesantren itu capek ngurusin anak-anak. Sampai hari ini anak-anak bangunkan tetap. Bangunkan. Anak sholat qobliyah belum pada bangun. Dibangunkan lagi duduk. Iya bah, siap. Bapaknya pergi dikit, tidur lagi. Memang kayak gitu. Tadi Ustaz Sufyan udah bacakan tuh ayatnya tuh. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabar. Istobir itu sabar ekstra jemaah. Sabar-sabaran tuh. Bukan sekali sabar, terus bersabar. Memang harapan orang tua itu anaknya bangun tanpa dibangunkan. Itu harapan orang tua. Nanti insya Allah anak-anak itu akan faham, dibiasakan dia bangun. Dan diantara cara ya agar anak itu bisa mudah bangunnya, tidur malamnya lebih awal. Jadi usahakan para orang tua itu ba'dal isya kalau dia kasih handphone sama anaknya, handphonenya diambil semua. Terus anak-anak gak ada kegiatan, kasih buku. Engkau belum bisa tidur, baca buku, baca Quran, baca zikir. Jadi insya Allah kalau tidurnya nggak terlalu malam, subuh dibangunkan mudah. Bahkan bisa bangun tanpa dibangunkan. Kalau kita lihat deh kehidupan di desa yang belum ada listrik, jam 2 itu udah rame kampung itu coba. Kenapa? Habis isya mereka udah tidur semuanya. Jadi ada orang tidurnya udah cukup, istirahatnya cukup, mau ditidurkan lagi nggak bisa tidur. Nah itu mungkin perlu diperhatikan sama orang tua, bagaimana mengajak anak-anaknya untuk tidurnya lebih awal sehingga mereka bangunnya juga lebih awal, sambil terus didoakan anak-anak itu jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.